Mazhab Syafi'i memandang wajib melaksanakan qada dengan segera. Ya. Apabila pembatalan puasa di bulan Ramadan itu terjadi tanpa ada uzur syar'i. Ya. Jadi hukumnya wajib ya mengqadha saum yang ditinggalkan, sementara meninggalkan saum atau tidak bersaum di bulan Ramadan itu tanpa ada uzur. Ya, tidak sakit atau kemudian tidak dalam perjalanan atau musafir, maka kemudian wajib menyegerakan. Ya, sudah begitu kalau kemudian kita melihat sedikit ya, mereview tentang pembahasan pertemuan sebelumnya, bahwa bagaimana kemudian hukum orang meninggalkan atau tidak berpuasa tanpa ada uzur. Kan ada hadis tersendiri yang mensikapi, yang menjelaskan tentang hal ini. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min ramadhana min ghairi ruhsatin wala maradin lam yaqdihi saumud dahri kullihi wa in somahu." Ya. Barang siapa tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah maupun sakit, ya, tidak ada alasan itu gitu. Sakit tidak, atau yang dirukhsahkan dalam perjalanan misalnya sedang musafir, tidak juga gitu, tidak kemana-mana, ya, maka puasa sepanjang masa tidak dapat menebusnya meskipun dia benar-benar menjalaninya. Masya Allah. Ini satu sisi ya, satu sisi hadis Rasulullah SAW bahwa satu hari meninggalkan saum di bulan Ramadan tanpa udur, walaupun diganti dengan puasa sepanjang masa, artinya sepanjang hidupnya puasa terus, ini tidak imbang gitu. Maksudnya tidak ditebus, tidak tertebus, tidak tergantikan, ya, kesalahan meninggalkan puasa tanpa uzur, ya, kemudian diganti dengan puasa sepanjang masa, sepanjang hidupnya, itu tidak tergantikan. Masya Allah. Ya bunda ya, sobat Gema Insani, ya mohon ini dicamkan oleh para anggota keluarganya. Jadi tidak sesederhana ya udahlah karena malas, habis kalau hari ini puasa kayaknya mau jalan mau ada pertemuan, kemudian itu alasan-alasan yang dibuat. Yang kedua misalnya tidak puasa karena tidak niat, di malam harinya tidak niat, atau sampai dengan jelang imsak tidak berniat bahwa besok mau saum. Nah itu pun kemudian termasuk kategori puasa yang tidak sah. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, yang demikian itu wajib melaksanakan qada dengan segera. Ya. Nah kalaupun tadi misalnya dengan sengaja balasannya tidak terhingga begitu ya, kesalahan itu tidak bisa ditebus. Kalau kita tidak puasa karena uzur, karena dalam perjalanan atau musafir, ada qada, ya. Kalau misalnya orang yang sudah tua renta, ada fidyah. Ya, kemudian wanita yang sedang hamil mengkhawatiri anaknya, bayinya sakit, dirinya sendiri sakit, boleh. Nanti di bulan berikutnya diqadha. Tapi kalau terus-menerus ya qadha tidak bisa karena alasan tertentu berkaitan dengan kesehatan, ya sudah diganti dengan fidyah. Nah ini yang pertama, paparan yang disampaikan secara syar'i oleh imam atau madhab
Syafi'i wajib mengqadha dengan segera apabila pembatalan puasa di bulan Ramadan itu terjadi tanpa ada uzur syar'i. Walaupun tadi ya Rasulullah bersabda, dia tidak tergantikan walaupun puasa sepanjang masa, ngeri itu Pak. Iya ya. Tapi Imam Syafi'i ya udah, tapi dengan segera. Berharap mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Nah, ini berbicara tentang satu hari loh. Ayah bunda ya. Sobat Gemah Insani, ini kan berkaitan dengan puasa yang ditinggalkan satu hari. Seharinya diganti. Nah, bagaimana kemudian tidak puasa? Ya, tidak puasa sepanjang bulan Ramadan. Bukan karena sakit, bukan karena dalam perjalanan, tapi apalagi kemudian mengabaikan ayat Allah. Apalagi kemudian mendustakan. Nah, ngapain sih puasa terus? Ya, kan puasa mah untuk orang-orang yang taat lah. Apalagi begitu ya, berarti dia menantang dengan sebuah kondisi pernyataan ketidaktaatannya. Ini berbeda lagi ini hukumnya, ya. Nah, bagaimana kemudian nanti kita akan coba bahasnya berkaitan dengan hukum mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, baik. Kembali ke pembahasan kita. Kemudian Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'i menyampaikan yang kedua, bagi orang yang punya tanggungan qada puasa Ramadan, makruh berpuasa sunnah. Makruh itu adalah, kalau urutan hukum syara itu kan ada wajib ya, ayah bunda. Sobat Gemah Insani, ada makruh, ada wajib, ada sunnah, kemudian ada mubah, ada makruh, ada haram. Jadi urutan makruh itu adalah urutan yang tidak berpahala, ya, tapi dia mendapatkan satu balasan siksa, ya. Nah, oleh karena itu sesuatu yang dibenci oleh Allah ya kita tinggalkan, kan gitu ya. Maka bagaimana mensikapi ingin mendapat pahala puasa sunnah Syawal 6 hari? Maka madhab Syafi'i mentabani tentang hukum menyegerakan untuk mengqadha dulu, ya, baru kemudian puasa sunnah. Kalau kemudian pertanyaan berikut, kalau gitu ya udah nggak usah puasa sunnah gitu kan, berarti kan nggak buru-buru untuk untuk mengqadha puasa Ramadan. Ya, masalahnya kan kita tidak tahu kesehatan kita, kondisi kita, dan yang lebih parah kita tidak mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terkategori ibadah. Misal ibadah puasa Senin Kemis, puasa Daud, ya, puasa Ayyamul Bid, itu makruh menurut pandangan madhab Syafi'i. Hukumnya makruh apabila tidak membayar terlebih dahulu qadha puasa Ramadan. Ayo ya, ayah bunda dan sobat Gemah Insani yang bermadhab Syafi'i, qadhain dulu puasanya, qadha dulu, supaya kita tidak terkategori melaksanakan saum sunnah yang makruh dilaksanakan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ini satu pandangan yang dibahas, yang diuraikan Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Fikih Islam wa Adillatuhu jilid ketiga,
halaman 122 dan selanjutnya. Ya, tentang bab qada, kafarat dan kifayah. Kifayah, fidyah puasa. Baik, kemudian berikutnya apa yang disampaikan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i setelah paparan yang kedua tadi. Yang ketiga adalah jika seseorang menunda pelaksanaan qada sampai datangnya bulan Ramadan berikutnya, jumhur ulama berpendapat bahwa sesudah menjalani puasa Ramadan yang baru datang itu, dia wajib mengqada puasa Ramadan tahun sebelumnya dan wajib membayar fidyah. Ini pandangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau punya utang nih, kalau punya utang puasa, ya, kemudian nggak dibayar-bayar, nggak dikodok-kodok gitu kan, ya, ternyata udah akhir Sa'ban lagi, besok tanggal 1 Ramadan, Masya Allah. Nah, pura-pura lupa gitu ya. Atau kemudian memang baru ingat karena memang dilalaikan, nggak disegerakan. Maka ayah bunda, sobat Gema Insani, mazhab Syafi'i usai tanggal 1 Syawal, ya setelah lebaran, itu segera menunaikan qada puasa tahun sebelumnya. Berapa hari ya, sesuai dengan hari yang ditinggalkan begitu. Ya, baru kemudian ditambah fidyah. Ini hukum yang ditabani oleh mazhab Syafi'i. Ya, jadi menunda-nunda qada puasa itu termasuk kategori lalai saja. Ya, jadi sekali lagi bagi kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i, ya, kalau masih punya utang puasa yang kemarin bulan Ramadan, yang kemarin, kalau yang sebelumnya, ya itu berarti tadi harus disegerakan ini mengqadanya, didahulukan, dibayar fidyah juga. Ya, kalau untuk yang kemarin nih, Ramadan yang kemarin, supaya kita masih ada waktu ini, sekarang tanggal 20 nih, tanggal 20 Syawal, masih ada waktu untuk puasa Syawal kita tunaikan. Supaya apa? Supaya mendapat balasan kebaikan pahala seperti saum selama 1 tahun. Ya udah qada dulu gitu. Selama hari yang ditinggalkan. Misalnya ketika di bulan Ramadan saya umroh, ya kan? Ya, selama umroh ada yang batal puasa 3 hari misalnya, atau 2 hari dalam perjalanan. Ya, di pesawat batal, kemudian pas pulangnya juga batal 2 hari. Ya segera, ya, dibayar dulu, diqadain dulu, ya, qadanya dilaksanakan, baru deh saum Syawal. Karena kata baginda Rasul, man shoma ramadhana thumma atba'ahu min Syawal kana lis-shaimi kasyamid dahri. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa selama setahun penuh. Masya Allah. Kapan lagi ayah bunda, kapan lagi sobat Gema Insani kita mendapatkan balasan sepanjang tahun kita berpuasa? Padahal juga tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ada hari tasyrik, ya kan? Kan nggak boleh puasa. Hari Idul Fitri kan nggak boleh. Idul Adha tambah hari tasyrik. Nah, inilah sebuah peluang bagi kita mumpung kita masih hidup. Karena Allah mengingatkan kepada kita, sebagaimana sering dalam forum ini Al-Fakir sampaikan, dibacakan terus ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang-orang yang muslim. Siapa orang muslim itu? Orang-orang yang sudah siap dan melaksanakan aturan-aturan Allah. Ya, sebelum matinya. Ya, jadi selama hidupnya sudah menjadi seorang muslim yang berserah diri kepada Allah, yang siap diatur dan siap diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memberikan peluang dan kesempatan, man shoma ramadhana, ya, bisit sitan min syawal, ya, wahai orang-orang yang beriman, karena kita kemudian yang sudah menunaikan saum di bulan Ramadan, barang siapa berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka pahala balasannya sama seperti saum selama 1 tahun. Ini kan peluang, ya. Mumpung kita masih hidup. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh deh kamu meninggal setelah semua aturan-aturan atau syariat Islam itu ditunaikan. Ini kan syariat, Pak, ya. Bahkan sunnah Rasul. Ya kan? Balasannya seperti saum selama 1 tahun, walaupun kita tidak mungkin. Nah, inilah kemudian paparan yang disampaikan oleh mazhab Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i yang ketiga. Jadi bagi orang yang punya tanggungan qada puasa Ramadan, makruh berpuasa sunnah gitu.